masalah kewarganegaraan para imigran Yaman. Bahwasanya para imigran Yaman itu terlalu mudah menjadi warga negara Indonesia, tidak sama dengan warga negara yang lain, tidak sama dengan warga negara asing yang lain, sangat sulit jadi warga negara Indonesia. Tapi untuk para habaib khususnya itu gampang, asal punya KTP daftar langsung jadi warga negara Indonesia. Makanya habaib di Indonesia itu semakin banyak. Pada waktu itu pemerintah mau menganalisa ulang supaya disamakan warga negara asing siapapun kalau di Indonesia harus melalui peraturan-peraturan yang sesuai dengan undang-undang, supaya diadakan peraturan itu dipenuhi. Walaupun semua kepada para habaib dan imigran Yaman harus seperti ini tahapannya untuk menjadi warga negara Indonesia, sehingga para habaib akhirnya sulit menjadi warga negara Indonesia kembali. Sing belo sapa? Sing belo ora setul teh mawon. Para habaib niku wonten ada oknum-oknum habaib yang mengatakan bahwasanya kakinya Habib lebih mulia daripada kepalanya Kiai. Ini jelas bukan ajaran Islam, tapi ini ajaran iblis yang tidak benar. Kalau Anda ikuti sesat Anda Syiah nanti. Maka di sini orang-orang NU nih yang harus tampil. Makanya kadang-kadang kalau ada pengurus NU mengatakan ini bukan masalah NU, kamplang sisan gue. Maksudnya Anda mengatakan itu bukan masalah NU, maksudnya apa? Semua ada yang dipersekusi semuanya Kiai NU. Gini apa betul? Dan sudah dibuktikan saudara-saudara kalian, sudah dibuktikan itu kakinya Habib nempel sama kepalanya Kiai di Kalimantan. Kiainya ditentang. Itu menunjukkan kesesatan daripada doktrin yang mereka anut. Mudah-mudahan di Malang jangan sampai ada kiai. Mudah-mudahan di Malang jangan sampai ada kiai yang dihina oleh para habaib, yang dipersoksi oleh para habaib, yang jangan sampai apalagi sampai tindakan fisik oleh mereka yang mengaku dirinya Dzurriyyatur Rasul, keturunan Kanjeng Nabi dari kalangan Alwi. Mulai sekarang dan detik ini, ketika haul wali songo sudah diadakan, tidak boleh ada lagi Alwi yang petakilan. Tidak ada lagi Alwi yang suka minta uang kepada pribumi. Tidak ada lagi Alwi yang mau belawan kepada para ulama, para kiai. Saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya saudara-saudara sekalian, dulu habaib masih anut kepada NU. Sekarang sudah banyak mulai habaib yang kurang ajar terhadap NU. Yang membela habaib itu siapa? Orang NU. Yang menghormati habaib itu siapa? Orang NU. Makanya yang jadi korban ajaran dan doktrin habaib siapa? Orang NU. Orang Madura yang tadinya ta'zim kepada kiai dibelokkan kepada habaib, tidak lagi mau menghormati para ulama, para kiai. Ini doktrinnya habaib. Termasuk juga di Malang, Bani Wali Songo itu dibenamkan luar biasa. Sangat luar biasa saudara-saudara kalian. Hampir gak ada suaranya tuh kiai-kiai. Sejarahnya dibelokkan, orang-orangnya kuburannya dipalsukan. Keturunan Wali Songonya ditiadakan. Suku Wali Songo dianggap Habib. Wali Songo adalah golongan kami, golongan Habib. Tapi anak cucunya dinafikan. Ente palsu jadi anak cucunya. Ini ente bukan cucunya Sunan Gunjati, ente bukan cucunya Sunan Giri, ente bukan cucunya Sunan Bonang, ente bukan cucunya Sunan Ampel. Suku Wali Songo kebesarannya dirangkul oleh mereka, tapi anak cucunya tidak boleh memilikinya. Akhirnya seolah-olah di frame yang meneruskan perjuangan Wali Songo adalah klan Ba'alwi. Ini pembelokan sejarah yang sangat jahat.
Saudara-saudara sekalian, yang membela habaib itu adalah orang NU, orang Malang. Yang membela habaib itu orang Kiai N. Pada waktu pasca Indonesia merdeka, Bung Karno mau ada satu yaitu ada membuat satu undang-undang bahwasannya imigran Yaman termasuk Bang Alawi itu mau dipulangkan ke Yaman karena yang membawa orang Belandanya terusir. Maka antek-anteknya juga harus dipulangkan ke Yaman. Karena bangsa Bang Alwi ini dulu seluruh kapiten-kapiten yang ada di Indonesia diambil dari Bang Alwi semua. Kapiten Belanda yang ada di Cianjur, Bang Alwi. Kapiten Belanda yang ada di Kalimantan, Bang Alwi. Kapiten Belanda yang ada di Jawa Barat, Bang Alwi. Yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bang Alwi. Saudara-saudara kalian, dari Bang Alwi semua. Makanya ketika Belandanya itu pergi, Belandanya itu hancur, maka Bung Karno mengatakan, ini imigran Yaman, baik dari Bang Alwi atau Mas saya harus dipulangkan ke Yaman lagi. Yang membela siapa? Yang membela kiai ulama Mbah Wahab Hasbullah yang membela. Mbah Wahab tampil Bung Karno, biarkan habaib di Indonesia, membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamiyah di sini, buat pesantren, dakwah Islamiyah, buat majlis sholawat di sini. Akhirnya Bung Karno mengurungkan buat peraturan itu sehingga para habaib mbah-mbahnya masih tetap ada di Indonesia. Zaman sekarang justru habaibnya sangat kurang ajar ada terhadap Nahdlatul Ulama, memframing kepada masyarakat, mengasumsikan terhadap NU yang tidak benar. Zamannya FPI masih ada Front Pembela Islam, Kiai NU diframing menjadi Kiai PKI, Kiai liberal, Kiai Syiah, Kiai Yahudi, antek Yahudi. Gus Dur dianggapnya antek Yahudi, Kang Said Agil, Buya Said dianggapnya adalah Syiah, antek Yahudi. Betul lah, betul. Dianggapnya antek Yahudi, saudara. Sampai saudara-saudara sekalian, sudah dianggapnya antek Yahudi ketika terjadi, kalian tahu, ketika terjadi pembakaran bendera HTI yang tulisannya La ilaha illallah dibakar oleh Bansar ada di Garut. Bagaimana framingnya orang HTI bekerja sama dengan para habaib? Mereka mengklaim, mereka mengframing, mereka mengajari masyarakat NU anti kalimatut tauhid, Bansar PKI, Bansar anti kalimatut tauhid, Jabodetabek bagaikan neraka bagi Bansar. Setiap ada ansor Bansar dimusuhi oleh masyarakat. Bansar lewat, ada orang lewat, dikafir-kafir oleh masyarakat. Anda kafir, Anda itu Yahudi, Anda itu adalah kafir. Masya Allah, fitnah, Anda anti kalimatut tauhid. Ini yang ngajari bukan sekedar HTI, tapi oknum habaib, pergerakan habaib sudah nyata menuduh NU PKI, menuduh Bansar PKI, menuduh Ansor ada PKI-nya. Ini jelas kejahatan yang kalian harus dijadikan pelajaran. Subhanallah. Jadi PKI, sementara Yaman negaranya Haba, Yaman negaranya Haba, Yaman negaranya Haba diserang oleh Saudi, diserang oleh Saudi Arabia. Akhirnya masyarakat Yaman marah karena banyak anak kecil yang meninggal dan ibu-ibu yang tidak berdosa yang banyak yang meninggal. Akhirnya masyarakat Yaman membakar bendera Saudi. Saya tanya, bendera Saudi tulisannya apa? Tulisannya apa?
Jawab orang Malang supaya cerdas. Tulisan bendera Saudi tulisannya apa? Kalimatut tauhid. Kenapa habaib tidak menyebut Yaman anti kalimatut tauhid, tapi ketika itu terjadi Banser anti kalimat tauhid? Ini adalah sikap munafik yang dilakukan oleh oknum habaib. Buka-buka sekalian, gelut-gelut sisa, gak ada urusan. Nama badan jahat, nama badan jahat, nama badan. Masya Allah, luar biasa. Itu saudara-saudara kalian, itu aneh itu. Habaib dibantu oleh Nahdlatul, habaib dilindungi oleh Nahdlatul, habaib itu adalah dilindungi oleh Nahdlatul, habaib ditolong oleh Nahdlatul. Tapi berani-beraninya itu habaib mengatakan NU sudah mengandung PKI, termasuk Robito Alawiyahnya, termasuk ulama-ulama habaibnya mengatakan NU sudah mengandung PKI, NU sudah mengandung yang tidak benar, NU itu sudah sesat. Masya Allah, sakit hati saya waktu itu. Saya bilang kapan Allah akan mengungkap? Betul, ungkap sekarang. Ini adalah kehendak Allah. Sampai ketika NU disebut sesat, sakit hati apa tidak? Ketika Banser katanya isinya PKI, sakit hati apa tidak? Ketika Ansor katanya isinya PKI, itu sakit apa tidak? Lalu Anda mengatakan ini bukan masalah NU. Saya tanya, lalu ini masalah apa? Bukan saya mengajari sampai melawan habaib, tapi bersikaplah tegas kepada habaib. Habaib kalau seumpama tidak bersikap tegas, Anda akan diinjak. Jadi sekarang kalau seumpama ada habaib yang nggak benar, ditegur langsung, yang tegas sampai ada. Tadiin gitu. Saudara-saudara sekalian, tahun 70 pemerintah waktu itu Orde Baru sudah mau Orde Baru itu sebentar lagi. Pemerintah Indonesia ingin mengevaluasi ulang tentang masalah kewarganegaraan para imigran Yaman. Bahwasanya para imigran Yaman itu terlalu mudah menjadi warga negara Indonesia, tidak sama dengan warga negara yang lain. Tidak sama dengan warga negara asing yang lain, sangat sulit jadi warga negara Indonesia. Tapi untuk para habaib khususnya itu gampang, asal punya KTP daftar langsung jadi warga negara Indonesia. Makanya habaib di Indonesia semakin banyak. Pada waktu itu pemerintah mau menganalisa ulang supaya disamakan warga negara asing siapapun kalau di Indonesia harus melalui peraturan-peraturan yang sesuai dengan undang-undang, supaya diadakan peraturan itu dipenuhi, walaupun semua kepada para habaib dan imigran Yaman
harus seperti ini tahapannya untuk menjadi warga negara Indonesia, sehingga para habaib akhirnya sulit menjadi warga negara Indonesia kembali. Sing belo sapa? Sing belo sapa? Sing belo sapa? Sing belo niku Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Waliullah nomor 10 sing ana ning Jawa. Aku iku ngobrol bari Gus Dur. Karena Gus Dur kali apa kula niku banget akrab. Pada waktu beliau belum menjadi PBNU, saya sering banyak ngobrol. Beliau yang membela habaib. Saya usulkan kepada pemerintah dengan tegas, Gus Dur, untuk khusus masalah habaib, jangan dipersulit menjadi warga negara Indonesia. Akhirnya pemerintah menerima usulan Gus Dur, sehingga para habaib dari Yaman banyak datang ke Indonesia, sangat mudah menjadi warga negara Indonesia. Itu atas jasanya siapa? Jawab bareng-bareng, atas jawab jasanya siapa? Itu jasanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi di dalam perjalanannya, apakah habaib itu mengucapkan terima kasih sama Gus Dur? Apakah mereka itu mengucapkan kesuhun matur nuwun ke Gus Dur? Atau menulis di dalam sejarahnya bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah orang yang paling berjasa terhadap keberadaan habaib ada di Indonesia? Apa mereka nulis seperti itu? Justru mereka sebaliknya, habaib tega-teganya, kejam dan jahatnya mengatakan, Gus Dur, mata buka hati, ini tasmu yang kurang ajar. Ini kalau model kayak gini, doktrin kayak gini itu sesat nanti. Ashabul mantuk sedoyo nih. Kalau diikuti semacam itu, apa yang dibela oleh kalian? Orang sesat kayak begitu mau dibela. Gini apa benar? Saudara-saudara sekalian, yang membela habaib itu orang Mbah Yai Ma'ruf Amin. Pada waktu terjadi kisah yang ada di Monas, termasuk demo-demo yang dilakukan oleh Front Pembela Islam FPI, itu saudara-saudara sekalian banyak dikritik oleh banyak orang, termasuk pemerintah akan menindak tegas karena dianggap sebagai jalan ajaran terorisme. Sing belo sapa? Sing belo sapa? Kalau seumpama habaib jadi dianggap teroris, akhirnya nanti ditangkap semua, tapi dibela oleh KNU. Sapa sing bela? Sing bela ku Mbah Yai Ma'ruf Amin. Waktu itu jadi ketua umum MUI. Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan habaib bukan teroris. Bahkan Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan mereka itu adalah para mujahidin yang ada di Indonesia. Saking beloe, makanya hati-hati pemerintah akhirnya mengerem. Sampai beberapa KNU sempat salah paham dumateng Mbah Yai Ma'ruf Amin. Kenapa? Kata Mbah Yai Ma'ruf Amin kelihatannya lebih condong kepada habaib dan FPI ketika itu. Kalau tanpa Mbah Yai Ma'ruf Amin, itu habaib hancur semua itu. Tapi yang membela itu Mbah Yai Ma'ruf. Begitu Mbah Yai Ma'ruf Aminnya diberikan amanat oleh masyarakat dan para ulama untuk menjadi wakil presiden, itu ada oknum habaib yang tega-teganya di depan jamaahnya ngajarin tidak benar. Sudahlah menyebut nama Mbah Yai Ma'ruf Amin dengan namanya saja Ma'ruf Amin. Nomor 2, disandarkan dengan binatang yang najis. Saya sebetulnya boten peta, boten mengah, tapi ini masyarakat Malang harus tahu semua. Mereka menyebut Mbah Yai Ma'ruf Amin itu babi. Di depan jamaahnya, Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Babi. Babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin babi apa babi? Babi. Itu terima kasih kepada Mbah Yai Ma'ruf Amin tidak nulis di dalam catatan sejarah Mbah Yai Ma'ruf Amin itu adalah berjasa terhadap habaib, tidak, malah menghina, mencaci maki, menginjak-injak Mbah Yai Ma'ruf
Saya mau tanya kepada kalian, dibiarkan apa dilawan? Dilawan apa dibiarkan?